Tahukah sahabat bahwa masyarakat Indonesia lebih suka berhutang daripada menabung? Mungkin sahabat protes, wah masa sih asal nyablok nih yang bikin video? Oke sebentar, jangan ngegas dulu bos, saya jelasin dulu. Begini, data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit diperkirakan mencapai 12%. Sementara dana pihak ketiga atau DPK yang berasal dari simpanan nasabah hanya tumbuh 7-8%. Jadi intinya masyarakat kita lebih suka ngutang daripada menabung. Itulah alasan kenapa penjualan kredit kendaraan bermotor, pinjaman online, dan pinjaman uang di perbankan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi artinya 5 dari 2 orang Indonesia lebih senang berhutang daripada menabung. Fakta ini sebuah problem sekaligus peluang bagi pengusaha. Jadi ladang bisnis bagi pengusaha, kreditor, dan perbankan. Seperti yang saya suarakan di video-video sebelumnya, ketika ada masalah atau pain point, maka disitulah peluang bagi pengusaha, termasuk saya sendiri. Sudah merasakan asam garam selama puluhan tahun di dunia perbankan dan di dunia investasi. Data yang saya ucapkan tadi tidak ngasal nyablak bos, tapi sudah saya teliti, saya alami, dan saya jalani selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Sebenarnya negara yang paling banyak hutang di dunia adalah Amerika, disusul Jepang dan Inggris. Indonesia masih di urutan bawah, tapi ada tapinya nih, jangan senang dulu bos. Amerika berhutang, tapi jika dikurangi dengan nilai investasi di negara lain, maka jumlah hutangnya bisa 0, malah surplus. Sementara kita, Indonesia tidak memiliki investasi di luar negeri seperti negara Amerika dan Jepang. Kalau seandainya ditagih utang kita, mentok-mentoknya seperti biasa, paling jual aset, BUMN, jual ini, jual itu. Jadi artinya secara angka utang kita kecil, tapi secara investasi dan kemampuan bayar kita lemah. Itulah alasannya kenapa saya sangat benci kalau pejabat kita mengatakan utang kita bukan apa-apa dengan negara lain. Giliran ngutang nomor 1, kapan kapokmu wahai pejabat? Oke, kembali ke masalah kebiasaan orang Indonesia yang berhutang tadi. Orang Indonesia sudah kebiasaan berhutang. Saya tidak mengatakan bahwa opini saya semuanya benar, tapi mungkin Indonesia doyan berhutang karena udah kelamaan dijajah oleh Belanda di zaman dulu. Jadi akibat diperbudak selama ratusan tahun lamanya, mental kita jadi mental dijajah. Karena penjajah model zaman sekarang adalah orang yang suka menjerat dengan utang. Udah mulai paham kan sahabat maksud saya? Begini, mohon maaf ya, ibarat burung elang ketika dikurung tiap hari di sangkar selama bertahun-tahun lamanya, maka lama-kelamaan si elang jadi kehilangan kemampuan untuk terbang. Jangankan terbang, ngepak-ngepakin sayap aja tidak bisa. Sama halnya orang yang hobi berhutang tapi tidak tahu bahwa dia bisa lolos dari jeratan hutang. Kadang saya merasa aneh dengan kebiasaan nasabah saya yang sudah puluhan tahun pinjam uang, lunas, pinjam lagi, lunas, pinjam lagi, begitu terus tidak ada habisnya. Kalau saya tanya, Pak, duitnya buat apa? Kan udah tua, usaha juga udah jalan. Si bapak menjawab, nah kalau saya tidak pinjam uang, maka saya merasa seperti ada yang kurang. Dan jawabannya membuat otak saya seketika korslet, anjret. Segitu gobloknya kah masyarakat kita hingga hobi berhutang? Tapi itu generasi baby boomers guys. Kita para milenial dan generasi Z jangan ditiru ya. Saya yakin generasi kita adalah generasi investor. Berbicara tentang dunia perbankan yang melayani pinjaman tidak segampang yang kita kira bos. Banyak orang menganggap bahwa punya duit banyak itu enak, tinggal pinjam ke nasabah beres. Oh, tidak semudah itu Ferguson. Tak sedikit bangkrut para bankir karena tidak mengetahui dunia permodalan itu seperti apa. Banyak yang harus dipelajari. Salah satunya bagaimana caranya mengetahui ciri-ciri nasabah yang bakalan bermasalah pembayarannya di masa yang akan datang. Jadi, boleh dikatakan bahwa orang yang mengambil keputusan pemberi pinjaman itu seperti peramal yang harus bisa meramal apakah nasabahnya lancar atau tidak. Oke, sahabat udah mulai paham ya. Sekarang saya jelaskan lebih rinci lagi. Begini, pemberi pinjaman itu sama seperti montir sepeda motor.
montir sepeda motor. Kalau sudah ahli, maka ketika sepeda motornya rusak, tanpa dibongkar juga sepeda motornya, dia udah tahu bagian onderdil mana yang rusak. Minimal 90% pasti tebakannya tepat. So, rahasianya di mana? Rahasianya adalah mereka para montir yang sudah ahli, hanya dengan mendengarkan suara saja mereka sudah tahu. Suara sepeda motor yang rusak mereka sudah hafal. Karena apa? Karena jam terbangnya yang tinggi. Sama halnya dengan nasabah tadi. Ketika si nasabah mengajukan pinjaman, mengajukan usaha, mengajukan jaminan, maka si pemberi modal sudah bisa menebak si nasabah lancar atau macet. Sama seperti motor tadi. Dari mana kita tahu rahasianya? Dari suaranya. Pemberi pinjaman juga sama seperti mereka yang mendengarkan suara kita. Dari situlah dia membaca karakter kita seperti apa. Karena bisnis itu bukan apa, tapi si apa. Artinya, walaupun ide usaha kita biasa-biasa saja, tapi kalau kita berintegritas dan bisa dipercaya, maka si pemberi modal akan say yes. Saya pribadi punya cara lain bagaimana mengetahui nasabah yang bagus atau tidak. Oke, saya bocorin sedikit ya, tapi janji harus dipraktekin. Biasanya nasabah yang baik itu takut akan hutang, sehingga kalau mengajukan pinjaman, si nasabah takut mengajukan pinjaman yang gede karena dia sudah mengetahui kemampuan bayarnya. Begitu juga sebaliknya, kalau nasabah yang bakalan macet, maka dia tidak takut berhutang dan biasanya akan mengajukan pinjaman di luar dari kemampuan bayarnya. Nah, masih ada rahasia yang lebih dahsyat lagi. Ilmu ini susah didapatkan. Mau tahu rahasianya? Tulis di kolom komen, nanti saya baca satu persatu. Dengan bermodalkan pengalaman tadi, semenjak tahun 2014 saya terjun di dunia investasi. Dalam dunia investasi ada istilah angel investasi. Angel investasi artinya orang-orang yang sukarela membantu usaha orang lain dengan cara bagi saham atau bagi hasil. Jadi, model jenis investasi ini tidak mengenal kata riba. Cara mainnya sangat sederhana. Invest dana, kita siapkan kasir, keuntungan dibagi rata. Kita siapkan kasir biar ada laporan keuangan setiap bulannya ke kita. Bisnis ini sangat populer di Amerika dan Cina. Di zaman internet seperti sekarang ini, sudah semakin mudah untuk bertransaksi dan bertemu dengan investor. Jadi, dengan model bisnis seperti ini, kita jauh dari riba dan membantu UKM yang sudah running. Gimana para milenial? Sudah siapkah kita jadi investor? Salam profit luar